Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, setiap tanggal 1 Agustus, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Alfonsus Maria de Liguri, uskup dan pujangga gereja. Dan kita bersukacita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo Stefanus Tino. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Tino, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini, Romo? Kabarnya baik dan penuh sukacita. Puji Tuhan. Terima kasih ya Romo berkenan hadir menyalurkan kasih dan berkat Tuhan untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Tino. Silakan Romo. Baik para sahabat wasa rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita mengawali permenungan kita pada hari ini. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih untuk semua rahmat dan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelenggarakan hidup bagi kami di hari yang baru ini. Kini kami bersama-sama ingin sejenak meluangkan waktu bersama dengan Engkau, merenungkan sabdamu pada hari ini. Semoga apa yang boleh kami dengar sungguh berguna bagi kehidupan iman kami dan juga boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Seorang imam akan kuangkat bagiku. Ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yeremia dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tukang periuk. Demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub seperti penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Mempunyai tanah Yakub Yakub seperti seperti penolong. penolong. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah Bahagialah orang orang yang yang mempunyai mempunyai Allah Allah Yakub Yakub sebagai sebagai penolong. penolong. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksud hatinya.
Berbahagialah Berbahagialah orang orang yang yang mempunyai mempunyai Allah Allah Yakub Yakub sebagai sebagai penolong. penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah Berbahagialah orang orang yang yang mempunyai mempunyai Allah Allah Yakub Yakub sebagai sebagai penolong. penolong. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putramu. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama. rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Dimuliakanlah. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendarahannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romotino, dari bacaan hari ini menarik ya, tentang perumpamaan tukang periuk dan juga perumpamaan-perumpamaan di Injil. Ada hikmat dan sukacita, Pak Romo. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lucy dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabarnya? Semoga Sehat tetap semua sehat dan dan luar juga biasa. luar biasa. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Kalau ngeliat Romo pasti bahagia karena penuh Amin. senyum, penuh berkat. Amin. Pada kesempatan permenungan kita pada hari ini, kita bersama-sama eh, mendengarkan sabda Tuhan yang baru saja kita baca. Dan menarik sekali apa yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Lucy, ada banyak inspirasi yang sebetulnya menjadi apa ya, kekuatan juga menjadi inspirasi di dalam perjalanan hidup rohani kita, hidup beriman kita. Maka kalau kita lihat satu persatu di dalam bacaan pertama khususnya, kita bisa melihat satu kisah yang tampaknya familiar ya di telinga kita Ya, dan kita sudah beberapa kali mendengar cerita ini. Maka saya secara pribadi itu sempat bertanya-tanya sebetulnya ketika saya membaca dan menyiapkan renungan ini. Kalau seandainya Tuhan ingin bersabda sesuatu ya, ini kan kepada Yeremia ya dalam mm, kisahnya ini, kenapa kok selalu ya dalam kita membaca kitab suci menggunakan banyak apa perumpamaan gitu ya. perumpamaan. Betul. Hari ini kita mendengarkan eh, sebagaimana Yeremia justru diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk terlebih dahulu ya. Maka pertanyaan saya, kenapa kok Tuhan Yesus nggak langsung to the point gitu ya? Pengennya memberikan pesan ini kepada
Yeremia, tetapi disuruh ke tukang periuk terlebih dahulu. Ini menarik bagi saya. eh, Mungkin tambahan informasi di dalam kitab Yeremia itu kalau nggak salah ya kurang lebih ada sekitar 8 sampai 9 peristiwa di mana eh, ya Tuhan menggunakan yang namanya perumpamaan atau juga alat peraga untuk mengatakan sesuatu kepada Yeremia. Nah, ini sekarang kita mendengarkan ya salah satu khasnya juga pada hari ini yaitu tukang periuk gitu ya. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana kalau di dalam eh, Yeremia sendiri kita lihat eh, apa ya kisahnya, perjalanannya. Di sana banyak orang yang apa ya mau mendengarkan sabda Tuhan untuk diri mereka, untuk hidupnya, untuk masa depannya. Lalu itu menjadi sebagai penuntun di jalan hidup. Jadi firman Tuhan itu yang didengarkan bukan hanya sekedar lewat, tetapi bisa menjadi penuntun di dalam hidup. Nah, maka kalau yang tidak percaya akan firman Tuhan, ya maka bisa dibayangkan ya, bagaimana kita akan dituntun di dalam jalan kita kalau kita sendiri secara pribadi tidak percaya gitu. Iya. Bahkan dalam kehidupan kita pun yang kita beribadah ya, kita Mm-mm. ekaristi, kita rajin, bisa jadi kita juga sempat mungkin mengalami ragu-ragu, ya kan? Kok doa saya nggak pernah dikabulkan, misalnya ya. Atau kadang-kadang kita kalau dalam keadaan yang terpuruk, keadaan menderita, keadaan sakit, lalu seringkali kita bertanya, Tuhan ada di mana? Nah, kalau saya ditanya Tuhan ada di mana ya? Saya belum bertemu, tapi yang pasti ada dalam hati saya. Ya, Nah, itu yang kadang-kadang ya kita malah apa ya? Ya mempertanyakan gitu ya, karena kita ragu dengan iman kita. Apalagi kalau kita sama sekali tidak mengenal firman Allah itu, maka ketika Yeremia dalam perutusannya mendengarkan firman Tuhan, ya dia mencoba untuk terus bergulat ya. Nah, terlebih lagi kita bisa melihat kisahnya di sana bagi Israel ya. Nabi Yeremia itu berkarya dengan latar belakang Israel yang memang wah situasinya hancur-hancuran ya. Lalu kita tahu sesaat lagi bangsa Israel ya menghadapi masa pembuangan ya di negeri iya, asing. Kita bisa lihat nanti di Yeremia 17, Yeremia 21. Ah, itu kan kisahnya carut marut situasi yang bisa dibayangkan lah bagaimana orang-orang Israel pada zaman itu situasinya memang sedang galau, lalu juga wah pokoknya hidupnya hancur-hancuran ya. Nah, kalau sudah begitu ceritanya, lalu pertanyaannya adalah apa yang mereka butuhkan sebetulnya dalam situasi yang seperti itu. Kita kita saja di hidup di dunia bisa membayangkan kalau kita sendiri dalam situasi yang seperti itu apa yang kita butuhkan. Kita mau kemana? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Nah, maka mereka ya juga mengharapkan sebetulnya ya tanda dan bukti bahwa Allah mencintai mereka. Mereka mengharapkan dan merindukan Allah yang benar-benar sanggup untuk menopang kehidupan mereka. Allah yang sungguh-sungguh sanggup menepati dan menggenapi apa yang difirmankannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita manusia. Nah, itu yang dibutuhkan ketika kita dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Kok rasanya aku berjalan sendiri ya? Nah, itulah yang dihadapi juga oleh bangsa Israel di dalam bacaan pertama ini dan itu menjadi juga inspirasi ya bagi kehidupan kita. Maka yang dibutuhkan situasi-situasi seperti itu ya kehadiran Allah yang menjanjikan, menggenapi firman-Nya, yang senantiasa memberikan kelegaan. Nah, tetapi situasi itu kan tidak langsung terjadi seperti itu, ya kan? Bahkan ada situasi di mana kita nggak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mengerti ada hal-hal yang mungkin dalam doa-doa kita, kita menginginkan sesuatu, betul ya? Tetapi bisa jadi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. betul. Dan persis Allah sendiri bagi kaum Israel lebih
jauh lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Nah, ini situasi gambaran awal di mana cara pandang kita, cara berpikir kita, ya kita pun dibentuk melalui situasi-situasi yang seperti itu. Bahkan kalau kita akhirnya mengalami ketakutan, kecemasan, penderitaan, mungkin saatnya bertanya, jangan-jangan pada saat-saat itulah kita sedang dibentuk. Jangan-jangan pada saat-saat itulah Tuhan sedang memproses hidup kita. Maka sebagaimana juga digambarkan oleh sang tukang periuk tadi ya, yang digambarkan itu untuk dijadikan tanah liat itu ya, wah diaduk-aduk sedemikian rupa, diolah, dibentuk sedemikian rupa menjadi satu bentukan eh, gelas yang cantik misalnya, satu bentukan cangkir yang bagus, Bejana. bejana yang indah. Nah itu kan eh, prosesnya nggak bisa kita langsung lihat, wah bejananya indah ya, Oh kok iya, gelasnya bagus ya. Tapi kita melihat prosesnya loh, ya. Gambaran-gambaran semacam itu, apakah ketika Tuhan membentuk kita dalam hidup kita pun, ya juga sama, pasti ada rasa ada proses. sakit, ada proses, dan proses itu kan Sakit, sakit ya Bu. jatuh, Ada jatuh, sakit, bahkan ada retak-retak iya sedikit ya. pasti. Nah, itulah gambaran situasi kita di mana ya kita diperlihatkan. Bahkan ketika tadi bangsa Israel mengalami keterpurukan di dalam hidup mereka, ya itu juga gambaran bagaimana ketika kita dibentuk dan diproses menjadi apa namanya Baik, bejana ya melalui tanah liat tadi, ya bisa jadi kan ketika kita jatuh dalam kelemahan kita, kita juga jatuh dalam dosa-dosa kita, ya itu juga akan menjadi hancur. Bisa, sangat mungkin sekali. Tetapi yang menjadi prioritas cara berpikirnya Allah adalah bukan soal kita berapa banyak hancurnya, tetapi bagaimana kita memproses pengalaman hidup kita dan kita meyakini yang memproses adalah Allah sendiri bagi kaum Israel. Dan itulah menjadi gambaran cerminan kehidupan kita. Ya apapun lah yang kita alami, pasti kalau mengalami situasi seperti itu kan perasaannya pun juga carut marut ya. betul. Ada sedih, bahkan mungkin ada kecewa, ada rasa marah. Itu kan membuat kita kok begini, kok begitu, aku kok bisa begini, aku kok bisa begitu, dan seterusnya. Nah yang menarik, Mbak Lucy dan para sahabat Wasa Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, menemukan apa sih sebetulnya yang menjadi kabar baik, ya, yang bisa kita lihat dari perumpamaan atau dari apa yang Tuhan pesankan kepada Yeremia. Kita bisa melihat betapa agung dan luar biasanya kita punya Allah yang selalu siap untuk membentuk dan memproses hidup kita. Itu yang bagian saya secara pribadi, dan moga-moga kita semua orang beriman, semakin diteguhkan iman kita, bahwa Allah itu Allah yang standby, dalam bahasa anak muda ya, Allah yang Iya, selalu standby, Allah yang siap membentuk kehidupan kita dan memproses kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita siap dengan Allah, dengan caranya Allah memproses membentuk dan kita. membentuk hidup kita? Caranya Oh, Allah tuh masing-masing kan unik ya, Mbak Lucy ya. iya, saya mau tanya nih Romo. Ya, gimana? Tadi kan Romo katakan juga bahwa semua pasti Tuhan bentuk untuk menjadi bejana yang baik. Tapi dalam proses ya, kadang-kala manusia suka eh, mutung, putus Nah, asa. Malah kadang-kadang merasa, aduh Tuhan, saya heads up deh, nggak kuat lagi. Tapi Tuhan kan penuh dengan kesetiaan. Kadang-kala kita suka nggak setia nih Romo di dalam proses, suka nggak kuat. Rahmat apa yang kita butuhkan untuk kita mohon supaya kuat mengikuti prosesnya Tuhan. iya. Yang pertama, yang pasti,
cara berpikir hidup kita. Karena Hmm, ketika kita punya orientasi dengan cara berpikir yang semakin menyelaraskan diri dengan cara Tuhan berpikirnya Tuhan, maka pelan-pelan kita bisa sejalan. Tapi jelas itu tidak bisa langsung otomatis terjadi. Itu juga pasti sekali lagi proses. membutuhkan sebuah proses. Maka ketika kita mengalami situasi itu, bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Bisa jadi kita berpikir, wah, seolah-olah ini Allah membuat kita ini hidupnya hancur-hancuran nih. Ya kan? Seolah-olah Allah membuat aku menderita. Tapi sekarang kita coba lihat dengan cara berpikir yang lain, jangan-jangan melalui peristiwa yang semacam ini yang tidak menyenangkan sekalipun, justru disitulah rahmat Allah yang bekerja yang kita butuhkan. Misalnya, eh, kita terjebak dalam kesombongan dan keiri hatian kepada sesama kita. Hmm. Ada saat di mana hidup kita bisa jadi, ya Allah selalu pengennya kan kita selamat ya. Hmm. Allah pengennya kita itu menjadi yang lebih baik. Tetapi ada saat di mana ketika entah aku mungkin ketemu dengan orang yang menegur atau ketemu dengan orang yang bahkan mungkin mencaci maki dengan kasar, lalu kita menjadi shock gitu ya. Nah, di situ kita mau lihat dengan dua peristiwa itu, aku mau balik marah atau sebetulnya itu menjadi koreksi buat aku. Hmm. Sehingga aku pelan-pelan menjadi pribadi, oh iya ya, ada saat di mana di sini aku meyakini Tuhan sedang memproses aku menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tidak merasa diri paling benar, sehingga membuat aku jadi sombong. Ketika aku jadi sombong, aku mudah membandingkan diri dengan orang lain. Aku mudah iri dengan orang lain, sehingga aku terjebak dalam dosa-dosa itu. Dan persis, Allah tidak mengendaki itu dalam diri kita. Maka Allah ingin menyelamatkan. Gimana caranya? Masing-masing kita punya cara. Allah punya cara buat kita sendiri-sendiri. Iya. Nah, persoalannya adalah, kita lihat tadi ya, kita kembali kepada Yeremia. Karena Tuhan itu sebagai tukang periuk tadi itu ya, sedang membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah tadi. Ya kita berhadapan dengan tanah liat yang hidup nih yang sekarang nih. Bukan tanah liat yang benda mati. Tapi tanah liat yang hidup, yang kita yang diproses. Kita tidak melihat secara harafiah tanah liat menjadi bejana juga, benda. Tetapi ya, ini tanah liat yang hidup. Nah ini, persoalannya adalah tanah liat yang hidup terkadang itu juga sulit untuk diproses. Dan Nah, itu membuat kita secara pribadi dan termasuk saya, ya kadang-kadang apa ya, bebal gitu ya, atau ngeyel. degil, ngeyel. Nah itu yang kadang-kadang eh, membuat, ya saya yakin Tuhan tidak akan kehilangan caranya untuk senantiasa membentuk kita, tetapi yang justru kita harus sadari adalah, oh ternyata itu aku sebagai manusia dengan kehendak bebas yang Tuhan anugerahkan, bisa jadi aku menyalahgunakan nih rahmat Hmm. yang Tuhan sudah berikan. Iya, Sudah berulang kali Tuhan memproses, masih lagi. Terus berbuat makin hebat dan makin kreatif ya. Dosa-dosa yang kita buat. Sehingga membuat kita semakin hari semakin jatuh dalam iya. lembah itu. Nah itulah tantangan di dalam kehidupan kita. Maukah kita menyediakan diri ya dengan sikap tangan yang berserah, menyediakan diri di hadapan Tuhan, aku siap untuk Untuk dibentuk, diproses, dibentuk. untuk diproses, betul. Dan disitulah Ya, kesiapan hatiku belajar dari juga bagaimana Allah memproses bangsa Israel, bagaimana Allah mengutus Yeremia, bagaimana Allah menunjukkan ya melalui perumpamaan sang tukang periuk yang senantiasa, ya, oh, dalam proses kehidupan ya bukan hanya sekedar otomatis terjadi, taken for betul. granted kamu dapat seperti membalikan tangan. No, tidak semudah itu Ferguson ya. Tetapi sungguh-sungguh di dalam perjalanan hidup kita ya kita melalui step by step, proses by proses. Dan semoga perjalanan itulah yang sungguh boleh semakin membuat apa ya, iman kita tuh jadi lebih kokoh, iman kita tuh jadi lebih tangguh. Dan ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah,
Ya puji Tuhan, moga-moga itu bukan dilihat sebagai sesuatu yang membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin hancur, tetapi justru bolehlah itu menjadi kekuatan tangan Tuhan yang membangkitkan kehidupan kita dari setiap persoalan dan keterpurukan hidup yang kita alami. Amin. Betul, amin. Jadi sahabat terkasih yang pada hari ini yang merasakan sakit secara fisik, sakit secara mental, atau merasa di dalam kesan dan sebagainya, percaya bahwa ini adalah proses Tuhan menaikkan langkah kita, kehidupan kita untuk menjadi yang baik. Romotino, kita akan Ya. rehat sejenak dulu ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan saat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Tino, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Stefanus Tino dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Tino, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Tadi Romo mengungkapkan banyak sekali. Kalau kita di dalam kesombongan, zona nyaman, harus mawas diri, harus rendah hati, lihat apa yang bisa kita perbuat untuk sesama ya Romo ya. Dari bacaan Injil pada hari ini juga banyak menarik perumpamaan-perumpamaan. Ada hikmat apa Romo? Ya, baik, Mbak Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih Tuhan. Kita melanjutkan apa yang boleh kita renungkan tadi di awal, eh, belajar dari bacaan pertama, bagaimana Allah membentuk dan memproses hidup kita. Saya juga mendapatkan inspirasi bahwa apa yang dialami, apa yang bangsa Israel dalam bacaan pertama itu juga menjadi reminder buat saya, itu adalah ajakan pertobatan. Ya, Wah, ini buat saya sebagai juga nih Romo. ajakan pertobatan bagaimana ya kehidupan kita dihadapkan dengan kisah dalam bacaan pertama itu sungguh-sungguh menjadi cerminan untuk kita berintrospeksi diri ya dalam perjalanan hidup kita. Nah, menarik di dalam bacaan Injil ini yang bisa kita renungkan bersama menjadi pertanyaan saya ketika saya membaca dari Injil Matius ini selalu kan sekali lagi ya diungkapkan dengan perumpamaan. Perumpamaan. Nah, yang bacaan Injil menarik adalah hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah setelah kita merenungkan tadi di dalam bacaan pertama, lalu saya bertanya juga di dalam hati. Lantas kalau demikian, bagaimana kita harus menjalani hidup? Nah, itu pertanyaannya. Iya, Bagaimana kita harus menjalani hidup? Kita mengaku sebagai murid-murid Kristus. Kita mengaku sebagai anak-anak Allah. Dan kita sudah dimeteraikan dengan martabat itu melalui sakramen baptis. Sebagai orang beriman Kristiani, kita tahu itu semua secara teori. Ya, kita mengalami itu juga di dalam seramat sakramen yang kita terima. Maka eh, saya bertanya, tapi saya juga menjawab sendiri. Ya. Maka dalam salah satu jawaban yang saya temukan adalah kita pertama-tama juga mesti meyakini bahwa Allah melalui Yesus Putranya itu begitu mengasihi dan mencintai hidup kita. Maka bingkai ini, cara pandang ini yang pertama-tama mesti ada dulu di dalam benak kita. Kalau kita sungguh meyakini itu, bahwa Tuhan mencintai hidup kita, maka pelan-pelan di dalam proses kita selanjutnya, orientasinya jelas. kita yakin ya. Tuhan, kita yakin dengan itu. Maka sekarang coba kita sejenak bertanya dalam hati kita masing-masing. Ibu bapak yang mungkin lagi ada di kantor, ibu bapak yang mungkin lagi beraktivitas, mari kita sejenak bertanya. Aku yakin nggak bahwa Tuhan itu begitu mencintai hidupku, begitu mengasihi hidupku,
Dan boleh kita sematkan dalam hati kita, bahkan mungkin yang mau mengucapkan, ya, aku yakin Tuhan begitu Yakin, mencintai hidup saya. Lalu sih yakin ya. yakin Tuhan mencintai saya. Kalau tidak, Nah, saya tidak seperti sekarang dong, Romo. betul. Nah, itulah. Itu kelihatannya sederhana, tetapi itu merupakan ungkapan iman kita Betul, yang nggak boleh disepelekan. Maka, pertanyaan sederhana yang berikutnya adalah, kalau demikian ceritanya, pasti dalam pilihan ini, nah hidup kan ada pilihan ya, iya. kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Nah, ini yang sulit. Kadang kala ya. Kadangkala, ini kan selalu menjadi pertanyaan ya. Aku ingin selalu dipanggil berbuat kebaikan-kebaikan, atau aku mau berbuat jahat. Lalu kalau kita memilih, ya logika lurusnya ya kita memilih menjadi orang baik kan ya. Pasti. Lalu pertanyaannya adalah mau jadi orang baik yang seperti apa? Dalam refleksi saya sederhana sekali, eh, ketika kita moga-moga kita semua memilih hakikatnya manusia itu kan baik adanya yang manusia. Ya. Betul. Karena diciptakan secitra dengan Allah, sungguh amat baik ya dalam kitab Kejadian. Lalu kalau demikian ceritanya, mau jadi orang baik yang seperti apa? Ya, saya menawarkan salah satunya adalah orang baik adalah orang yang dipenuhi, hidupnya dipenuhi dengan kasih. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, saya punya keyakinan. Ya, hidup kita selalu diorientasikan pada kebaikan itu sendiri. Ya, meskipun di sekitar kita begitu banyak godaan-godaan. Menjadi orang baik itu tidak selalu mudah, tadi seperti Mbak Lucy bilang. Betul. Selalu banyak godaan-godaan yang akan mendorong kita untuk jauh dari perbuatan-perbuatan baik. Maka orang yang dipenuhi hidupnya dengan kasih, orang yang selalu punya orientasi. Kalau eh, kita melihat ada orang yang butuh bantuan, orang yang lagi muram wajahnya, kita hadir, orang yang dipenuhi dengan kasih itu, dia bisa mewartakan kasih itu dan bisa membagikan kasih itu kepada sesamanya. Jadi seperti saluran berkat ya, Romo ya. Menjadi saluran berkat. Maka eh, orang yang baik, orang yang dipenuhi dengan kasih, itu ibarat orang yang selalu belajar untuk rendah hati. Hmm. Seperti gelas kosong, selalu diisi dengan rahmat, sehingga pada saatnya dia juga bagikan rahmat itu kepada orang banyak. Maka sekali lagi, hidup kita itu dihadapkan dengan dua pilihan. Sebetulnya banyak sih pilihannya, tapi intinya dua. Mau hidup baik atau mau Baik hidup apa jahat. Ya. jahat. Nah, maka dalam dalam situasi yang semacam itu kita lihat di dalam bacaan Injil dikatakan di sana ya ikan-ikan yang oke, ikan-ikan yang dipilih yaitu dimasukkan ke dalam pasu dan yang buruk dibuang. Nah, berarti yang jahat juga nanti akan dibuang ya, Romo ya. Dibuang. Artinya seperti ranting yang kering dan tidak berguna Iya. itu akan dipotong dan akan dibuang kan. Lalu di sana dikatakan yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api, di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Dan seterusnya. Maka ibu bapak dan juga para sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini sungguh-sungguh bukan membuat kita lalu menjadi pribadi yang takut dan lain sebagainya. Tidak. Tapi justru kita mensyukuri rahmat kehidupan kita dengan penuh sukacita. Tuhan memberikan reminder buat kita dan sungguh-sungguh perumpamaan ini tidak hanya sekedar diterjemahkan secara harafiah, tetapi sungguh-sungguh semakin memurnikan ya hidup beriman kita di hadapan Allah. Tidak ada hidden agenda, tidak ada maksud-maksud tersembunyi di hadapan Tuhan
ketika kita sungguh-sungguh mau hidup murni di hadapannya. Kalau mau buat baik, sungguh-sungguh baik adanya, bukan karena yang lain-lain. Bukan Dan karena itu modus, bukan karena modus. Nah, harus tulus apa adanya betul. ya. Tulus apa adanya. Dan kita juga belajar kehidupan kita sebagaimana juga dikatakan oleh Paus Fransiskus ya. Ya hidup kita pun akan mengarah kepada kekudusan. Ya, Bukan sesuatu yang mau mengatakan sok suci gitu ya. Tidak. Tapi sungguh-sungguh ya hidup kita selalu diorientasikan. Maka saya mengatakan di awal, kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka orientasi kita selalu mengarah ke sana. Kita belajar juga dari peringatan wajib yang kita rayakan pada hari ini, Santo Alfonsus Salto Maria de Liguori. Alfonsus. Iya, dia mengatakan demikian. Seluruh kesucian dan kesempurnaan jiwa terletak pada cinta akan Yesus Kristus Tuhan kita, harta tertinggi kita, penebus kita. Artinya, kalau kita secara pribadi sungguh-sungguh meyakini Tuhan begitu mencintai hidupku, Tuhan begitu mencintai aku merasakan kasih-Nya, maka hidup kita pun dipenuhi dengan kasih, dikuasai dengan kasih Kristus. Maka orang yang dikuasai dengan kasih Kristus, ya dia akan membagikan kasih itu. Karena kasihnya apa? Luber. Itu bahasa saya. Kasihnya itu luber, tercurah berlimpah-limpah. Ya, Maka dibagikan kepada orang-orang yang ia jumpai, yang ia temui, dimanapun dia berada. Dan hidup kita pun akhirnya mengarah kepada satu langkah menuju kekudusan, kesempurnaan cinta kasih. Dan itulah yang menjadi perutusan di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar menjalani hidup, tetapi sungguh-sungguh menjalani hidup dengan penuh kasih, selalu mewartakan kebaikan-kebaikan, sehingga pada saatnya ya hidup kita pun berkenan di hadirat Allah dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang kita jumpai, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir, difabel, dan kita menyapa mereka semua. Dan itulah perutusan kita masing-masing. Tidak merasa bahwa hidup kita paling terpuruk di dunia, tidak merasa hidupku ini yang paling apa ya, paling menyedihkan gitu ya sedunia gitu. Tapi bersyukurlah hati yang tidak kehilangan rasa syukur, hati yang tidak kehilangan kegembiraan, hati yang tidak kehilangan rasa terima kasih, karena kita yakin kita dibentuk oleh Allah sendiri, kita diproses oleh Allah sendiri, dan kita mengamini itu, ya, kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang selalu memproses hidup kita, Allah yang selalu standby, dan sungguh-sungguh pada saatnya kita merasakan hidup yang dipenuhi dengan kasih. Dan itulah gambaran eh, inspirasi yang sungguh-sungguh bisa menjadi apa ya kekuatan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, menantu, mertua, dan juga di dalam pekerjaan kita dengan sesama rekan kerja, di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan itulah perwujudan perutusan kita yang kita bagikan kepada semakin banyak orang. amin. Romo Tino, terima kasih. Hari ini sungguh memberikan inspirasi dalam kehidupan beriman kita semua. Terima kasih ya Romo ya. Sama-sama Mbak Lucy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelika Luciana dan Romo Stefanus Tino mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita tutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Tino. Silakan Romo. Baik, Mbak Lucy dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri permenungan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia dan berkat-Nya melalui doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau curahkan dan Kau limpahkan di dalam setiap perjalanan hidup kami, di dalam setiap pelayanan kami, di dalam setiap pekerjaan, di dalam keluarga dan komunitas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami hari ini, Engkau yang selalu hadir, meyakini rahmat-Mu, cinta-Mu,
yang boleh kami rasakan hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami mohon semoga kami dimampukan dengan rahmat cinta-Mu ini untuk dibagikan kepada sesama kami, kepada keluarga kami, sanak saudara kami, komunitas kami, di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan kami. Biarlah perutusan-Mu yang suci ini sungguh-sungguh membantu kami untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah mengeluh, tetapi justru kami menjadi pribadi yang mudah bersyukur, mudah mengucap terima kasih, dan tidak kehilangan kegembiraan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Tuhan bersamamu dan dan bersama bersama. rohmu. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita, tugas karya pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita sepanjang hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tetaplah menjadi orang baik sampai kita bisa menjadi kabar baik. Romo Tino, terima kasih. Salam damai buat semuanya. Terima kasih.